Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Dokter Intan yang hari ini bertugas di klinik ini. Kalau saya boleh tahu, Bapak namanya siapa, Pak? Dimas. Pak Dimas. Pak Dimas usianya berapa, Pak Dimas? 25 tahun. 25 tahun ya, Pak. Bapak sudah menikah? Sudah. Sudah ya, Pak. Pekerjaannya apa, Pak? PNS PNS ya, Pak. Tempat tinggalnya di mana, Pak? di Jalan Banda. Oke. Pak Dimas, kalau saya boleh tahu, Pak Dimas kesini ada keluhan apa ya, Pak ya? Ini dokter, kuping telinga kanan saya sakit. Telinga kanannya sakit ya, Pak ya? Oke. Ini sudah sejak kapan, Pak? Baru. Oh, baru saja ya, Pak ya. Baik. Oke, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak, di mana pemeriksaan ini akan bertujuan untuk memeriksa pendengaran Bapak dan juga nanti akan ada tes keseimbangan juga begitu, Pak. Apakah Bapak bersedia, Bapak? Bersedia. Ya, mungkin nanti sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin ya, Pak ya. Iya. Baik, Pak. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien. Alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya saya akan menggunakan masker. Selanjutnya saya akan menggunakan gloves. Selanjutnya saya akan menggunakan headlight. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu pada telinga kanan dan kiri pasien, diawali dengan pemeriksaan menganalisa bagian preaurikuler, dan juga postaurikuler dari pasien. Pertama adalah menggunakan tangan kanan, bagian jari tengah dan juga jempol untuk memegang pina dari telinga pasien, kemudian tragus menggunakan tangan kiri saya atau tangan yang lain memeriksa saluran atau kanal dari telinga pasien. Baik, serum negatif, sekret negatif. Kemudian untuk pemeriksaan membran timpani saya akan menggunakan endoskop atau bantuan alat. Nah, ini telinga kanan, maka saya akan menggunakannya pada tangan sebelah kanan. Mohon maaf ya, Pak ya. Baik, membran timpani intact. Setelahnya saya akan memeriksa telinga sebaliknya. Silakan, bentar, Pak. Pemeriksaan akan sama, yaitu pada bagian preaurikuler, aurikuler, dan juga postaurikuler. Saya akan menggunakan tangan kiri saya terlebih dahulu, kemudian menggunakan tangan kanan saya menekan tragus pasien, memeriksa kanal telinga dan serum negatif, sekret negatif. Kemudian untuk pemeriksaan membran timpani saya akan menggunakan bantuan alat lagi. Ya, membran timpani intact. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Rina test. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan voice test pada pasien, di mana merupakan pemeriksaan yang paling sederhana untuk mengetahui apakah adanya gangguan atau tidak pada telinga pasien. Dan teknik awal yang akan saya lakukan adalah inform consent terlebih dahulu pada pasien, di mana pasien akan meletakkan jam tangan ini sebagai teknik masking. Silakan ini jamnya diletakkan di telinga bagian kanan. Kemudian pastikan mendengar detaknya. Berikutnya saya akan menyebutkan 2 kata. Silakan untuk Bapak mengulangi kata tersebut jika terdengar ya, Pak ya. Baik, Pak. Kemudian saya akan memposisikan diri saya 1 meter lurus dan juga sejajar dengan telinga pasien. Bola. Meja. Telinga. Baik, tidak ditemukan adanya gangguan atau abnormalitas pada telinga kiri pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan juga pada telinga lain dari pasien, yaitu telinga kanan. Ini merupakan telinga yang tadi dikeluhkan oleh pasien. Bapak silakan meletakkan jam tangan ini di samping telinga kiri Bapak lagi ya, didengarkan detiknya. Kemudian silakan menyebutkan 2 kata yang nanti saya sebutkan jika terdengar ya, Pak ya. Mengulangi kata tersebut ya, Pak ya. Silakan untuk ditempelkan teknik maskingnya. Baik, silakan untuk mendengarnya, Pak ya. Bola. Meja. Bola. Bola, meja, bola, meja. Baik, terima kasih Pak. Didapatkan bahwasanya ada gangguan pendengaran pada telinga kanan pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Rina test pada pasien, di mana pemeriksaan ini akan menggunakan alat yaitu Garputala 512 Hz.
Dan Bapak, nanti saya akan meletakkan ini pada telinga bagian belakang Bapak ya, atau tulang mastoid. Nanti kalau misalnya Bapak sudah tidak mendengar suaranya, Bapak silakan untuk mengangkat tangan ya Pak ya. Nah, kemudian saya akan memindahkannya ke bagian telinga luar Bapak. Nanti kalau misalnya Bapak masih mendengar, saya akan menanyakan, silakan jawab masih. Kalau tidak, silakan jawab tidak. Kita akan melakukan pemeriksaan ini pada telinga sebelah kiri terlebih dahulu, baru nanti telinga kanan. Begitu ya Pak ya. Baik, kita mulai ya Pak ya. Siap ya Pak? Masih terdengar Pak? Baik. Hal ini menunjukkan bahwasanya bone conduction lebih kecil dibandingkan air conduction pasien. Ini mengatakan bahwasanya Rina test masih normal atau positif. Silakan untuk berbalik Pak. Baik Pak. Saya akan melakukan prosedur yang sama. Silakan untuk angkat tangan Bapak kalau sudah tidak mendengar. Kemudian saya akan menanyakan kalau masih mendengar, masih terdengar atau tidak ya Pak ya. Terdengar Pak? Tidak terdengar ya Pak ya? Baik, didapatkan bahwasanya air conduction pasien lebih kecil dibandingkan bone conduction pasien, di mana ini mengatakan bahwasanya rinitasnya abnormal atau tidak atau negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Weber test pada pasien, di mana saya akan menggunakan garpu tala kembali. Bapak, nanti saya akan meletakkan garpu tala ini pada bagian dahi atas Bapak ya. Kemudian nanti Bapak silakan untuk menyebutkan mana yang lebih dominan, kanan atau kiri, begitu Pak ya. Siap, silakan Pak. Yang kanan. Lebih ke arah kanan ya Pak ya? Iya. Baik. Bone conduction lebih lateralisasi ke arah kanan. Ini menunjukkan bahwa saya ada permasalahan pada telinga kanan pasien. Selanjutnya adalah tes keseimbangan, di mana yang pertama adalah Romberg test. Bapak, saya akan meminta Bapak untuk mensilangkan kaki Bapak di depan ya Pak ya. Tumitnya silakan di salah satu depan kaki yang lainnya. Kemudian nanti Bapak silakan untuk tangannya disilangkan ya. Kemudian tutup matanya. Begitu Pak ya. Saya akan mau ngetes seperti itu. Silakan Pak, disilangkan. Tangannya disilangkan di depan dada seperti ini dan silakan tutup mata Pak. Baik, karena pasien tidak bisa mempertahankan posisi normalnya, maka tes dari Romberg test ini adalah abnormal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tes keseimbangan yang kedua, yaitu tandem gait test. Bapak silakan nanti kakinya disilangkan seperti tadi di salah satu kaki. Kemudian nanti Bapak silakan jalan dengan posisi seperti ini. Jadi harus menempel dengan salah satu tumit yang lain ya Bapak ya. Kemudian tangannya nanti disilangkan, matanya tidak perlu ditutup, tapi silakan jalan dan dengan tumit yang tetap menempel antara satu sama lain ya Pak ya. Silakan Pak dimulai dari sekarang. Ya, baik, karena pasien tidak bisa mempertahankan posisi jalannya, maka tandem gait pasien juga mengalami abnormalitas. Pemeriksaan selesai. Selanjutnya saya akan menginterpretasi audiogram yang telah diberikan. Saya Intan Aulertoningrum dari grup C tutor 14. Dari grafik yang kita amati, didapatkan pemeriksaan audiogram pada telinga kanan pasien dalam kondisi normal, yang mana hasilnya dapat diamati pada grafik dengan garis berwarna merah atau letaknya sebelah kiri dari tampilan. Sedangkan pada grafik berwarna biru atau grafik yang ada di sebelah kanan, ini menggambarkan gambar hasil dari pemeriksaan telinga kiri. Dan didapatkan bahwasanya air conduction dari pasien melebihi batas normal dan terdapat gap lebih dari 10 desibel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat gangguan konduktif pada telinga kiri pasien. Derajat atau tingkat kerusakan adalah moderate loss.